Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri Nurwahyudi dari kelas 4B Ilmu Perpustakaan. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas mengenai review sebuah buku yang berjudul Filsafat Teknologi Don Ihde tentang dunia manusia dan alat. Buku Filsafat Teknologi ini ditulis oleh Francis Lim. Diterbitkan di Yogyakarta pada penerbit Canisius pada tahun 2008 dengan jumlah halaman 199 halaman. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita hidup dipenuhi dengan dunia teknologi. Terkadang dunia teknologi itu bisa mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita, tetapi juga bisa mendatangkan keburukan bagi kehidupan kita. Teknologi bisa membentuk dan mengubah budaya serta lingkungan hidup kita. Kita mengalami dunia melalui teknologi antara lain dalam bentuk alat. Kita harus dapat membedakan bagaimana dunia yang dialami melalui teknologi dan dunia yang dialami tanpa teknologi. Demikian halnya dengan pembedaan antara masyarakat yang banyak menggunakan teknologi dan masyarakat yang sedikit menggunakan teknologi. Fenomena-fenomena tersebut memunculkan berbagai persoalan-persoalan, di antaranya yang pertama, bagaimana teknologi mempengaruhi serta mengubah persepsi manusia. Yang kedua, bagaimana manusia secara individu mengalami dunia kehidupannya dengan teknologi berwujud alat. Apakah teknologi hanya merupakan sains terapan? Gagasan umum mengatakan bahwa teknologi yang bersumber dari sains dan Ihde sepakat dengan Heidegger, mengatakan bahwa teknologi mendahului sains. Sejauh mana Ihde setuju bahwa teknologi secara ontologis mendahului sains, bagaimana teknologi dapat dihubungkan dengan sains, mengapa hal tersebut penting, persoalan-persoalan tersebut akan dijawab berdasarkan pemikiran Don Ihde melalui buku yang ditulis Francis Lim yang berjudul Filsafat Teknologi Don Ihde tentang Dunia, Manusia, dan Alat. Buku ini secara umum terdiri dari 5 bab dengan masing-masing pembahasan. Yang pertama, bab pertama membahas mengenai filsafat teknologi dan filsafat sains. Bab kedua membahas mengenai pemikiran Heidegger tentang teknologi. Bab ketiga membahas tentang teknologi dan dunia kehidupan. Bab keempat membahas tentang bagaimana pengaruh dan dampak teknologi atas manusia dan dunianya. Dan bab kelima membahas mengenai tanggapan terhadap pemikiran Don Ihde. Adapun bab pertama yang membahas mengenai filsafat teknologi dan filsafat sains. Agar filsafat menjadi suatu filsafat teknologi, filsafat harus menempatkan teknologi sebagai fenomena utamanya yang untuk dikaji. Filsafat harus mencerminkan dan menerangkan ciri-ciri fenomena teknologi itu sendiri. Filsafat teknologi sendiri itu dimulai atau diperkazai oleh Martin Heidegger dan John Dewey. Mereka merupakan filsuf praksis yang menemukan pengetahuan khusus mengenai tindakan atau praktik berpola. Kemudian pengetahuan ini dikaitkan dengan teknologi. Dan bagaimana cara kita bertindak atau cara pandang kita terhadap teknologi. Dalam The Question Concerning Technology, Heidegger mengatakan bahwa teknologi mendahului sains secara ontologis. Sains ditarik dari dan bergantung pada suatu pengetahuan yang praktis. Sementara itu, Dewey memulai aliran pragmatisme yang memandang semua pertanyaan dan pencarian manusia sebagai suatu penyelesaian masalah yang mirip dengan tindakan praksis terhadap teori. Hakikat sains adalah berupa eksperimental dan juga teknologis. Nah, hal inilah yang memulai filsafat teknologi itu ke dalam wilayah praksis. Pada tahun 1983, dibentuklah suatu organisasi badan ilmiah yaitu Society for Philosophy and Technology di Amerika Serikat. Organisasi ini setara dengan organisasi Philosophy of Science Association yang telah didirikan 1934 silam. Nah, dengan demikianlah filsafat teknologi telah diakui melalui suatu lembaga ilmiah.
Don Ihde termasuk salah satu pemikir penting di bidang filsafat teknologi kontemporer pada saat itu. Don Ihde merupakan seorang profesor filsafat terkemuka di bidang filsafat, serta dia merupakan seorang dekan humaniora dan seni di State University of New York. Karya pertama Don Ihde adalah buku berjudul Techniques and Praxis, A Philosophy of Technology pada tahun 1979. Dalam filsafatnya, Ihde menekankan materialitas. Apa itu materialitas? Jadi, materialitas itu adalah sains tumbuh dari teknologi atau sains sebagai teknologi teoretis. Dan Ihde juga membahas mengenai determinisme dan instrumentalisme teknologi. Apa itu determinisme? Determinisme teknologi menganggap bahwa teknologi itu sebagai sesuatu yang menentukan perilaku manusia. Sedangkan instrumentalisme teknologi yaitu menganggap bahwa manusialah yang mengendalikan teknologi tersebut atau manusialah yang memiliki kendali terhadap teknologi. Dan Ihde menyoroti hubungan manusia dan teknologi yang diperantarai oleh instrumen serta ketertanaman teknologi dalam budaya. Alat-alat teknologi dipandang sebagai instrumen budaya dan juga instrumen saintifik. Dan Ihde mengemukakan bahwa ada 3 ciri yang dimiliki oleh teknologi. Yang pertama, teknologi itu bersifat konkret, komponennya konkret dan nyata. Yang kedua, dari aspek penggunaannya bersifat praksis. Dan yang ketiga, teknologi itu tentunya bisa diciptakan oleh manusia. Manusia juga bisa menggunakan teknologi, dan manusia juga bisa mengubah teknologi. Dengan demikian, Don Ihde menjelaskan bahwa alat teknologi telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia modern pada saat ini. Teknologi tidak hanya menjadi sekadar alat bantu, tetapi juga membentuk cara bagaimana manusia berpikir tentang dunianya. Adapun hubungan antara filsafat teknologi dan filsafat sains. Nah, perbedaannya uh, kalau dilihat dari asal-usul, filsafat sains lebih didominasi oleh positivisme, yaitu bahwa pengetahuan semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu pasti. Kalau filsafat teknologi lebih didominasi oleh filsafat praksis seperti fenomenologi dan pragmatisme, yaitu paham atau doktrin bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia. Perbedaan selanjutnya, filsafat sains itu cenderung ke arah teori-teori atau metodologi ilmiah, sedangkan filsafat teknologi cenderung ke arah yang lebih praksis. Lalu, benarkah teknologi lahir dari sains? Menurut Dan Ihde, antara filsafat sains dan filsafat teknologi ada irisannya, yaitu sebuah realisme instrumental. Apa itu realisme instrumental? Jadi, realisme instrumental adalah pemikiran bahwa kenyataan dilihat secara nyata melalui instrumen, aktivitasnya berupa eksperimen, dan secara lebih luas dalam konteks praksis dan persepsi. Realitas ditampilkan serta dipersepsikan melalui sebuah instrumen atau alat. Nah, sedangkan sains merupakan perwujudan ilmu secara teknologis. Perwujudan sains dalam teknologi yakni dalam bentuk instrumentasi. Nah, dengan demikian filsafat teknologi dan juga filsafat sains itu saling melengkapi satu sama lain. Di mana filsafat sains itu membantu kita untuk memahami prinsip-prinsip ilmiah dan teori-teori yang mendasari teknologi. Sementara filsafat teknologi membantu kita memahami konsekuensi atau dampak-dampak yang ditimbulkan dari teknologi itu sendiri, berupa dampak sosial, politik, dan etis dari teknologi yang berkembang dengan cepat. Secara keseluruhan, bab 1 ini membahas pentingnya memahami sejarah filsafat teknologi dan hubungan filsafat teknologi dengan filsafat sains. Kemudian selanjutnya bab 2 membahas pemikiran Heidegger mengenai teknologi. Martin Heidegger
adalah seorang filsuf Jerman yang mempunyai pandangan kontroversial tentang teknologi. Menurut beliau, teknologi bukan hanya merupakan suatu alat atau benda mati, tetapi merupakan suatu kekuatan yang mempengaruhi manusia dan cara pandang kita terhadap dunia. Heidegger berpendapat bahwa teknologi mempunyai dampak yang signifikan pada keberadaan manusia dan dapat mempengaruhi cara kita memahami diri kita sendiri sebagai makhluk yang hidup di dunia. Teknologi memperkuat kecenderungan manusia untuk memandang dunia sebagai sesuatu yang dapat dimanipulasi dan dikontrol sepenuhnya oleh manusia. Heidegger juga memperhatikan bagaimana teknologi itu mempengaruhi cara kita berpikir tentang waktu dan juga ruang. Teknologi itu dapat mempersempit pandangan kita terhadap waktu dan juga mengubah cara kita memandang ruang dengan membuatnya lebih lebih homogen dan lebih seragam. Dalam pandangan Heidegger, teknologi juga mempercepat kecenderungan manusia untuk memandang dirinya sendiri sebagai subjek yang memiliki kendali penuh terhadap dunia. Nah, secara keseluruhan Heidegger mempertanyakan dampak teknologi terhadap keberadaan manusia dan mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi etis dari penggunaan teknologi secara kritis. Nah, adapun persamaan dan perbedaan pemikiran Heidegger dan juga Don Ihde tentang teknologi. Persamaan keduanya adalah bahwa keduanya memandang teknologi sebagai sesuatu yang tidak dapat dianggap sebagai benda mati yang netral, melainkan mempunyai dampak yang signifikan pada keberadaan manusia dan cara pandang kita terhadap dunia. Keduanya juga mengkritisi pandangan modern tentang teknologi yang memandangnya sebagai sesuatu yang hanya berfungsi untuk kenyamanan, untuk memperoleh efisiensi, dan menekankan pentingnya mengembangkan pemahaman yang lebih kritis dan juga reflektif tentang teknologi. Namun, ada perbedaan dalam cara pandang dari keduanya. Heidegger cenderung memandang teknologi sebagai ancaman terhadap manusia dan keberadaan kita di dunia. Sementara Ihde melihat teknologi itu sebagai alat untuk memudahkan, untuk memperluas kemampuan manusia dalam memahami dunia. Heidegger mengkritik teknologi modern karena dapat mempersempit pandangan manusia tentang dunia dan membatasi kebebasan manusia. Sementara Ihde menekankan potensi yang lebih positif tentang teknologi dan pentingnya memahami cara kerja teknologi tersebut. Selain itu, Heidegger lebih menekankan pentingnya mempertahankan hubungan manusia dengan alam dan menolak pandangan modern yang memisahkan antara manusia dengan manusia dari lingkungan alam. Sementara Ihde lebih menekankan pentingnya memahami pengalaman manusia dalam menggunakan teknologi dan bagaimana teknologi dapat mempengaruhi cara kita memandang dunia. Selanjutnya bab ketiga membahas mengenai penggunaan teknologi dapat mengubah pengalaman dan persepsi manusia. Di sini Don Ihde mengemukakan beberapa pandangan penting mengenai filsafat teknologi, yaitu hubungan manusia dengan teknologi. Apa sih hubungan manusia dengan teknologi? Bagaimana hubungannya? Nah, yang pertama itu ada hubungan kebertubuhan. Hubungan ini yaitu gagasan bahwa teknologi merupakan bagian dari tubuh dan pengalaman manusia. Dalam hal ini, teknologi bukan hanya dari luar manusia saja, dari objek eksternal manusia saja, tetapi juga sebagai bagian dari tubuh dan pikiran manusia. Di sini teknologi sangat melekat pada tubuh manusia. Nah, contohnya handphone yang kita gunakan. Uh, itu juga berhubungan dengan indera pendengaran dan indera suara. Nah, yang kedua ada hubungan hermeneutis.
Menurut Ide, teknologi tidak hanya mempengaruhi pengalaman manusia, melainkan juga memengaruhi cara kita bagaimana kita menafsirkan, memahami dan menafsirkan dunia di sekitar kita. Jadi diibaratkan teknologi ini adalah sebuah teks bacaan bahasa asing yang kita terjemahkan, yang kita tafsirkan sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan yang kita punya. Contoh lainnya, misalkan reaktor nuklir. Nah, keadaan di dalam reaktor nuklir tersebut hanya dapat diketahui melalui sebuah instrumen papan alat. Nah, kemudian petugas hanya menghadapi atau menafsirkan, membaca papan alat tersebut. Nah, jika papan alat gagal menampilkan yang sesungguhnya terjadi dalam reaktor, maka keadaan sebenarnya tidak dapat diketahui. Keadaan sebenarnya di dalam reaktor itu tidak diketahui. Nah, ini bisa menimbulkan menjadi penyebab bocornya reaktor nuklir. Hubungan selanjutnya adalah hubungan keberlainan. Hubungan keberlainan ini menganggap bahwa teknologi memiliki kemungkinan interpretasi dan penggunaan yang berbeda oleh manusia. Ini berarti bahwa teknologi dapat digunakan dan dipahami dengan cara yang berbeda oleh orang yang berbeda, tergantung pada konteks dan pengalaman yang dimiliki oleh manusianya. Contohnya, orang yang menaiki kuda dengan orang yang menaiki mobil itu pasti tentu berbeda caranya dan juga berbeda pengalamannya. Kemudian, hubungan yang terakhir adalah hubungan latar belakang. Hubungan latar belakang ini disebut juga dengan post-fenomenologi. Menurut Ihde, hubungan latar belakang ini, teknologi tidak hanya dianggap sebagai alat atau objek yang digunakan oleh manusia, namun melainkan juga sebagai subjek yang memiliki pengaruh pada persepsi, pengalaman, dan interaksi manusia dengan dunia sekitarnya. Dalam hal ini, fenomenologi instrumentasi beralih dari peranan teknologi sebagai yang utama ke peranan teknologi di latar belakang. Misalnya dalam penggunaan AC. Dalam penggunaan AC, AC berperan di latar belakang di sebuah ruangan. Nah, AC itu tidak dapat hidup ketika tidak dinyalakan oleh manusia. Oleh karena itu harus ada manusia yang menyalakan dan mengatur suhu AC tersebut. Nah, kemudian AC beroperasi sendiri sebagai uh, latar belakang sebuah ruangan, sebagai pendingin ruangan, latar belakangnya, fungsinya. Nah, setelah itu uh, kurang diperhatikan kondisinya oleh manusia. Setelah alat itu berfungsi, manusia udah mengabaikan saja alat tersebut. Ya, kecuali kalau alat tersebut ada kerusakan. Nah, dalam hal ini kita tidak terhubung langsung dengan alat ini, namun kita tetap hidup di tengah-tengah alat teknologi ini. Kemudian, selanjutnya bab 4. Secara keseluruhan, bab 4 membahas bagaimana teknologi dapat mempengaruhi persepsi manusia terhadap dunia di sekitar mereka dan bagaimana hubungan manusia dan teknologi dapat berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Pandangan Don Ihde memberikan pemahaman yang lebih kritis tentang peran teknologi dalam kehidupan manusia dan lingkungan, serta memberikan landasan untuk melihat teknologi dari sudut pandang yang lebih komprehensif. Di sini dia memperkenalkan konsep relasi teknologi manusia dalam model post-fenomenologi yang mengacu pada hubungan dinamis antara manusia dan teknologi. Dalam konsep ini, teknologi dianggap sebagai agen yang berperan dalam membentuk pengalaman manusia dengan dunia dan memperluas kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan dunia tersebut. Nah, selain itu, Ihde juga membahas tentang tantangan dalam menggunakan model post-fenomenologi untuk memahami teknologi ini. Seperti misalkan tantangannya kesulitan dalam membedakan antara kemampuan manusia yang sebenarnya dan kemampuan yang hanya dimungkinkan oleh teknologi. Ya. Oke, bab selanjutnya, bab 5.
secara keseluruhan, bab 5 ini membahas tentang model ekologi dalam filsafat teknologi dan pentingnya mempertimbangkan dampak dari teknologi pada lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia. Model ekologi menganggap teknologi sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar dan mempertimbangkan bagaimana teknologi mempengaruhi lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia. Di sini, Ida menjelaskan bahwa model ekologi menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak teknologi pada lingkungan dan mempertimbangkan dari aspek sosial dan aspek ekonomi dalam penggunaan teknologi. Nah, di sini Ida memperkenalkan konsep ekologi, teknologi manusia, dan lingkungan. Dalam model ekologi yang mengacu pada hubungan yang kompleks antara manusia, teknologi, dan juga lingkungan. Dalam konsep ini, teknologi dianggap sebagai faktor teknologi dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia. Selain itu, Ido juga membahas tentang tantangan dalam menggunakan model ekologi ini. Nah, seperti kesulitan dalam mengukur dampak teknologi pada lingkungan dan kesulitan dalam mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Bagaimana sih kita mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan? Oke, selanjutnya ada mengenai kelebihan dan kelemahan dari buku ini. Adapun kelebihannya, yang pertama, buku ini sangat mendalam ya bahasannya, sangat reflektif juga. Eh, Buku ini dimana membahas sangat mendalam mengenai hubungan manusia dengan teknologi, di mana Ihde mengeksplorasi 4 model teknologi yang berbeda dan membahas dampak teknologi terhadap manusia dan budayanya. Lalu kelebihan buku ini yang kedua dapat dijadikan rujukan ya bagi mahasiswa, peneliti, dan pembaca yang tertarik dengan filsafat dan teknologi. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teknologi mempengaruhi manusia dan bagaimana manusia itu harus merespon pengaruh tersebut. Nah, kelebihan buku yang ini, kelebihan ketiganya yaitu memberikan perspektif yang berbeda. Jadi buku ini memberikan perspektif yang berbeda tentang teknologi dan manusia. Ida menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya sekadar alat atau mesin, tetapi juga memiliki pengaruh yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga budayanya. Nah, adapun kekurangan dari buku ini, menurut saya kekurangannya yaitu buku ini menggunakan bahasa yang cenderung sulit untuk dipahami oleh pembaca, terutama oleh orang awam. Karena banyak istilah-istilah filsafat yang kurang dimengerti bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan terminologi filosofis. Namun, meskipun buku ini memiliki kekurangan, tapi buku ini tuh masih menjadi salah satu buku penting bagi mereka yang ingin memahami, mengeksplor lebih dalam lagi hubungan antara teknologi dan manusia dari perspektif filosofis. Oke. Sekian review buku dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.